Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And by the way guys, kita tadi udah sampaikan ya untuk Solana sendiri day to day update di Telegram itu sudah selesai. Jadi kita akan flip ya menjadi koin yang lain. So far sih yang ngasih rekomendasi ya saya lihat baru 2 orang ya. Jadi 2 orang ini yang mungkin nanti akan saya pantau baik-baik ya. Jadi mungkin starting dari Chainlink terlebih dahulu, dari Stargazers 1111 sekitar 11 jam yang lalu dia ada komen Chainlink dengan hashtag daily update. So ini adalah salah satu yang mungkin dipertimbangkan. Kita coba bedah ya Chainlink pada video update ini. Kalau misalkan teman-teman interested untuk kita update day to day update untuk si Telegramnya, mungkin bolehlah bantu Chainlink untuk mencapai 250 atau 300 likes ya di video ini teman-teman. Lalu kalau misalkan berikutnya itu adalah Polkadot ya. Jadi hanya ada 2 orang sejauh ini, yaitu daily update Polkadot dan daily update Chainlink ya. Pokoknya 2 itu teman-teman. Dan selebihnya saya lihat ya kebanyakan kita berkomentar soal hati-hati hijau kopong, don't celebrate too early, and of course seperti yang kita udah review sebelumnya ya, kita punya kekhawatiran terkait dengan sentimen dari market yang disebabkan oleh FUD yang beredar di market crypto untuk saat ini. Jadi kalau kita ngelihat progress ya saat ini sih seperti yang saya sampaikan kemarin ya, selama secara price action kita menunjukkan ada potensi atau ada peluang untuk dimanfaatkan, kita manfaatkan sebaik mungkin. Cuman seperti yang saya share juga di Telegram hari ini, saya sampaikan bahwa kita harus lebih waspada mengingat FUD tersebut masih ada. Itu aja sih sebenarnya yang mungkin saya pengen remind ke teman-teman sekalian ya, even pada posisi Chainlink. Jadi sebenarnya kita akan coba untuk review ya Chainlink ini. Chainlink kebetulan salah satu kripto yang kita lagi aktif pantau. Jadi kalau teman-teman bergabung di Advance Group ya, di sini ada beberapa koin yang kita marking dengan tanda bintang seperti ini misalnya ya. Ini Shiba Inu saya belum tandain bintang karena posisinya kemarin tergesa-gesa ya. Begitu lihat langsung cepat ya. Sebenarnya ada satu yang mungkin teman-teman pasti bakal minta dilihatin, yaitu Aptos, karena hari ini Aptos tiang panjang. Nanti kita akan coba tunjukin ke teman-teman untuk lihat chartnya aja, but probably I guess sudah ada beberapa orang yang pasti udah notice tentang Aptos, dan akhirnya di video ini nanti akan minta untuk dibahas Aptos setelahnya. Nah, jadi kita mampir dulu sedikit ke Chainlink. Ini adalah update yang kita berikan pada teman-teman di Advance Group ya untuk Chainlink. Jadi dalam beberapa hari atau beberapa waktu lalu, memang ini sudah masuk ke dalam pantauan. Satu pertimbangannya adalah kita melihat pergerakan cenderung bergerak dalam falling wedge, kemudian bagaimana exponential moving average 200 yang terbentuk di time frame 4 jam itu menjadi clue. Setelah dia testing beberapa kali, akhirnya Chainlink membentuk semacam potensi double bottom. Dan saya ingat pada saat next bottomnya ini dites, itu posisi Bitcoin lagi turun. Jadi ketika Bitcoinnya turun, membuat fake out, Chainlink itu tidak turun sampai akhirnya breakdown. Malah yang ada dia malah create low level yang sama dengan low sebelumnya. Di sini kita berpikir bahwa oke, there's a big possibility untuk double bottom ini bisa menjadi peluang entry yang baik. Dan by the time kita ngelihat si Chainlinknya udah mulai rally, udah mulai ada pergerakan signifikan, di situlah kita mencoba untuk mencari opportunity melakukan buy. Singkat cerita, saya share pertimbangannya ya dalam bentuk video. Jadi teman-teman yang mungkin ya bisa dibilang aktif mantau ya, bisa benar-benar entry secara mandiri juga, dan Anda tahu ya timingnya gitu. Dan pada akhirnya sekitar jam 11 malam, lebih kurang 10.48, kita baru ada semacam clue yang menarik ya untuk melakukan entry long pada Chainlink. Dan ya, so far after that kita ngelihat rally terjadi dengan progress yang cukup signifikan sampai akhirnya tadi bisa tiang panjang ya pada pergerakan hari ini. So I guess it's a blast ya untuk trade di Chainlink ini. Dan bulan lalu juga saya profit banyak tuh sebenarnya dari Chainlink, jadi saya benar-benar eager untuk nge-follow up dia terus ya, karena memang ini overall oke banget gitu dari price actionnya. Nah, itu adalah sedikit penjelasan perjalanan daripada Chainlink ya, supaya teman-teman tahu juga gambarannya dan tahu juga biasnya kita tuh seperti apa. Saat ini per saya bikin video, sebenarnya Bitcoin itu lagi-lagi terkoreksi di bawah 29.700, dan tidak bisa dipungkiri saya rasa ada peran besar ya dari Nasdaq dan juga S&P 500, karena
karena hari ini dari open sampai menjelang closing mereka itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi impact-nya terhadap market crypto juga sudah mulai terasa. Dan kalau kita lihat progress time frame daily, yang saya suka dari Chainlink beberapa waktu lalu adalah bagaimana di sini dia membentuk bullish engulfing di follow up dengan close candle di atas exponential moving average pada time frame daily ya. Dan ini adalah EMA 21 plus karena di level yang sama SNR ini ya menjadi tahanan kita, akhirnya memberikan reaksi yang cukup positif dan kita udah flip back atau kembali bergerak di atas area SNR tersebut. Kalau kita lihat lebih detail pada time frame 4 jamnya ya, sepertinya tadi saya jelaskan, di mana kita melihat di sini progres penurunan sejauh ini terjadi dalam fase yang sangatlah korektif, membentuk sebuah pola falling wedge pattern. Plus di area yang sama, ketika kita mendapatkan reaksi yang cukup powerful, itu datang dari area yang saya marking sebagai area demand zone. Why? Karena di sini Anda bisa lihat pergerakan terjadi dalam fase yang sangat impulsif dan meninggalkan bekas ya, berupa fair value gap atau biasa orang bilang istilahnya dengan FVG atau imbalance area sampai ke bawah bahkan sebenarnya. Jadi kita bisa katakan bahwa apa yang terjadi di sini adalah proses koreksi yang memang dibutuhkan oleh Chainlink untuk terjadi atas penguatan signifikan yang terjadi pada bulan lalu di sekitar pertengahan bulan Juli. Nah, sekarang dengan posisi close candle kemudian kemarin ya membentuk yang namanya three candle formation, kemudian dia finally breakout, saya sih pribadi nggak ada masalah untuk entry agak telat karena buat saya yang penting itu bukan masalah kita bisa dapat di paling bawahnya, tapi timing kita masuk itu bertepatan dengan market yang siap untuk rally. Jadi saya nggak mau ngerasain drawdown yang terlalu panjang. Drawdown yang saya maksud adalah floating minus gitu ya. Semakin lama sebenarnya semakin kurang nyaman kalau buat saya sih personally. Jadi mungkin itu yang membuat saya mempertimbangkan bahwa oke, after beberapa konfirmasi yang dibutuhkan starting dari kemudian dia naik, kemudian kita ngelihat dia mengharapkan membentuk semacam konsolidasi, kemudian pada akhirnya ada sebuah bullish engulfing di sini terbentuk pada pergerakan yang di sebelah kiri. Ya, saya ingat jam 11 malam karena saya entry, jadi after this dua candle ya teman-teman. Kalau Anda bisa perhatikan di sini ada candle pertama dan ada candle kedua di sini. Nah, saya baru decide untuk melakukan entry long pada si Chainlink. Dengan penempatan stop loss itu ada di bawah area support sebelumnya dan box yang berwarna biru ini ya, karena memang kita lihat si Chainlink itu terkonsolidasi di sana dan bisa dikonsider sebagai potensi double bottom. That's why kita mempertimbangkan level tersebut sebagai penempatan stop loss-nya. Nah, dengan progress Chainlink saat ini, kita ngelihatnya dia sebenarnya nanjaknya lumayan powerful ya. Terus terang saya udah ada closing sebagian posisi saya pada Chainlink, dimana tadinya target saya adalah 3R dan hampir tercapai, tapi akhirnya dia balik turun dan mengalami rejection. Nah, tepat di kisaran area ini saya decide untuk close separuh dari posisi saya yang dalam keadaan running pada si Chainlink. Dan saat ini saya lagi coba untuk mempertimbangkan ya, mempertahankan posisi long saya pada Chainlink karena selama exponential moving average 21 time frame 1 jam di sini belum di breakdown, saya pikir ini retracement yang bisa dibilang cukup normal ya, cukup sehat untuk sebuah pergerakan yang cenderung impulsif seperti ini. Jadi setelah dia retrace, probably setelah holding di area EMA 21 baru kemudian kita bisa ngelihat dia cenderung rebound kembali. Ya, tentu saja ini dengan bantuan atau dukungan dari Bitcoin juga. But the good news is, ketika Bitcoin kemarin create higher high ya, di kisaran 30.200-an, Chainlink itu belum ada aktivitas sampai ke sana. Nah, ketika hari ini Bitcoin itu hanya retest ke 30.000 atau 29.900-an, Chainlink itu activity-nya lebih impulsif. Berarti ada money flow yang masuk ke dalam Chainlink untuk pergerakan saat ini. Nah, saya pikir money flow tersebut mungkin masih ada sisa dan masih bisa dilanjutkan kembali. Jadi untuk saat ini ya, dengan posisi Chainlink saya yang terbuka, saya hanya menempatkan stop loss plus di bawah area EMA 21 ya. Saya coba untuk manage posisi saya tetap untuk exit tetap dalam keadaan profit supaya bisa memaksimasi ya seberapa yang saya bisa dapat lah di market gitu ya. Sementara sambil menunggu potensi untuk dia rebound kembali. Ya, tentunya kalau misalnya teman-teman ada pertimbangan, aku pengen beli si Chainlink nih, sebenarnya saat ini udah sedikit terlambat, tapi kita bisa mencari setup lagi pada pergerakan koreksinya nanti ya. Dan saat ini karena kita melihat ini sebagai satu swing up ya, soon or later pasti akan ada proses koreksinya ya. But I hope
nggak sekarang gitu ya. Mudah-mudahan ini masih a single run untuk dia sampai kembali ke area resistance sebelumnya. Jadi target saya 3R itu bisa tercapai ya. Cuma kan sayangnya nih kalau kita lihat closing time frame 4 jam aja tinggal 11 menit lagi ya. Sebelumnya ada butut panjang dan sekarang kita close dengan bear candle. Nah, itu bisa diantisipasi atas kemungkinan untuk si Chainlink mungkin akan mengalami koreksi lebih awal ya. Dan itu mungkin setidaknya pertimbangan saya untuk Chainlink saat ini ya. Saya ngelihatnya biasnya masih positif. Kita tinggal melihat saja nanti pada proses dia punya retracementnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman sekalian setuju untuk Chainlink kita jadikan sebagai day to day update, maka nanti proses retracementnya akan kita kawal bersama-sama dan kita akan coba cari peluang untuk entry-nya, sama halnya seperti ketika kita update Solana sampai hari ke-10 ya. Akhirnya baru ada hari ke-9 akhirnya baru ada kita melihat progress retracement, atau bukan progress retracement sih, progress transisi dari selling pressure menjadi potensi untuk reversal, dan itu juga kita sudah update melalui YouTube video juga. Jadi saya pikir semua harusnya udah dapat informasinya, terutama yang follow di Telegram ya. Dari day one kita update Solana ya, day to day-nya mudah-mudahan teman-teman udah punya gambaran dan punya bayangan gitu ya, bagaimana nantinya Anda memanfaatkan pergerakan daripada koin tersebut. Oke, sorry teman-teman kepencet ya. Dan sekalian saya pengen sampaikan ke teman-teman ya. Jadi kalau Anda lihat di bagian deskripsi ini sebenarnya ada link ya, link untuk registrasi. Sebenarnya untuk advance group kalian bisa klik juga itu di SailyThub.id/Kevin Saily. Jadi sebenarnya kemarin kita udah sempat inform ke teman-teman kita akan ada beberapa program untuk bulan ini, dan karena kita sedang anniversary ya, jadi Anda bisa klik link yang di bagian atas ini, website anniversary SAG, dan di sini kita mengadakan charity webinar teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian pengen bergabung, kalian cukup klik join charity webinarnya, dan ya kita bisa ikut webinarnya dan ikut berdonasi ya teman-teman sekalian. Tentunya di sini tujuan kita untuk mensupport ya, daripada kalau ya membantu sesama lah ya, yang mungkin yang lebih membutuhkan lagi daripada kita juga. Jadi teman-teman kalau kalian pengen lihat profilnya, kalian tinggal klik aja YouTube-nya di sini, dan kalian bisa registrasi juga untuk ikut berdonasi, plus nanti kalian bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan ya beberapa hadiah-hadiah daripada yang akan kita adakan pada bulan depan gitu ya. Salah satunya adalah free membership SAG 1 bulan, kemudian ada punya grand prize berupa hard wallet, dan akan ada one-on-one session bersama dengan saya. So mudah-mudahan kalian juga excited, dan mudah-mudahan kalian mau ya istilahnya untuk berpartisipasi dalam mengikuti webinar ini, dan mungkin berdonasi juga untuk berbagi kepada sesama gitu ya. Dan itu saja mungkin update saya seputaran untuk market ya. Untuk kedepannya saya mungkin akan terus aktif menyuarakan soal program tersebut. Jadi teman-teman saya harapkan jangan bosan-bosan ya, karena tujuan kita baik. Oke, so I think that's it everybody. Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan dengan baik, dan jika ada mungkin masukan atau input ya, feel free untuk type di kolom komen. Dan jangan lupa juga teman-teman #daily update ya. Nanti kita akan pilih koinnya, vote, dan kira-kira mana yang akan kita update untuk day to day update-nya. Oke, so God bless once again everybody, and I'll see you guys again soon. Cheers guys, bye bye.